Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, tentunya tidak ada yang pertama yang kita ucapkan dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah atas hadirnya ilmu di dalam kehidupan kita. Karena ilmu itu cahaya yang bisa menyinari jalan kehidupan kita. Ilmu itu disifati sebagai nurun. Nurun itu artinya memberikan penerangan dalam kehidupan kita. Jangan sampai setiap ilmu yang kita pelajari justru menggelapkan mata kita, menggelapkan hati kita, menjadikan hati kita itu benci kepada sesama sesama muslim, menjadikan hati kita malah bertambah benci kepada sesama orang yang beriman, menjadikan hati kita malah berselisih di antara satu dengan yang lainnya. Ilmu itu Allah hadirkan sebagai penerang jalan kehidupan kita, agar kita lebih mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diikuti, dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus kita selami lebih dalam, dan mana yang harus kita tinggalkan, karena banyak ketidakmanfaatan di sana. Ilmu dihadirkan, tentunya Allah punya maksud, karena agama ini bukan agama prasangka. Agama ini adalah agama ilmu. Makanya Allah turunkan ilmu. Karena Allah itu tidak mau disembah dengan kebodohan. Allah itu zat yang sangat suka disembah dengan ilmu. Makanya sholat kita butuh ilmu. Zikir kita butuh ilmu. Wirid kita butuh ilmu. Haji umroh kita butuh ilmu. Apapun segala peribadatan yang kita lakukan untuk menyembah Allah, maka ilmu itu hadir pertama. Karena ilmu itu yang menjadikan ibadah kita itu diterima oleh Allah. Ilmu itu yang menjadikan rukun-rukunnya dari ibadah-ibadah makhdhah kita itu dilampaui dengan ketentuan rukun-rukun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidaklah hadirnya ilmu di dalam kehidupan kita untuk membimbing dari setiap ibadah kita kepada Allah. Maka saking besarnya dahsyatnya ilmu, yang pertama disampaikan bahwa ilmu itu jalan pintas menuju kepada surga. Tidak ada jalan pintas yang paling cepat menuju kepada Allah itu kecuali adalah ilmu. Makanya rasa syukur yang besar ketika Allah hadirkan kita di setiap majelis ilmu yang kita pelajari untuk menjadikan kita itu lebih cepat menuju tempat akhirat kita, yaitu surga. Analoginya sederhana, Bapak Ibu. Analoginya sederhana. Kalau di dalam kehidupan dunia, Kalau di dalam kehidupan dunia, kita tempuh pendidikan kita dari TK 2 tahun, kemudian SD 6 tahun, sudah 8 tahun. Kemudian SMP 3 tahun, sudah 11 tahun. Tambah SMA 3 tahun lagi 14 tahun. 14 tahun, kalaulah kita sadar Bapak Ibu, ketika kita di dalam kehidupan dunia, kita menuntut ilmu dunia hampir minimal 19 tahun lah, S1 atau SMA sampai 16 tahun. Bahkan kita lanjutkan sampai S1, S2 hanya untuk urusan 70 tahun di dalam kehidupan dunia, maka kita bayangkan kehidupan akhirat kita itu safarun ba'idun, safar yang sangat panjang, yang tidak bisa kita tentukan waktunya berapa tahun. Kalaulah kita faham safar kita itu panjang ke negeri akhirat kita, maka sesungguhnya ilmu yang kita pelajari dari urusan akhirat kita harusnya lebih panjang. Sekarang kita telisik di dalam hati kita. Sudah berapa tahun dan sudah berapa puluh tahun kita kembali untuk mempelajari ilmu bekal akhirat kita. Walaupun mungkin kita terlambat mempelajarinya, tapi Allah memberikan jaminan. Siapapun yang pengen mendapatkan jalan pintas yang menuju surga, maka dekatlah dengan ilmu karena keutamaan ilmu yang luar biasa. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan al ilmu layak diluhu syai'un idza soluhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Bahkan Imam Ibnu Rajab itu memberi gambaran. Kalau Bapak Ibu di sini duduk mengkaji sebuah ilmu sampai Bapak Ibu itu paham, kemudian ada teman Bapak Ibu di ruangan sebelah, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian selesai bangun lagi sholat sunnah 2 rakaat, kemudian bangun lagi sholat sunat mutlak 2 rakaat, kemudian bangun lagi,
maka keutamaannya lebih besar ketika Bapak Ibu duduk di sini mempelajari satu rumpun ilmu sampai Bapak Ibu itu Bapak Ibu itu paham. Maka itu yang menjadikan kita paham. Begitu besar keutamaan yang Allah berikan. Dan itu tidak diberikan kepada orang yang menuntut ilmu kecuali adalah ilmu syar'i, ilmu akhirat. Bagaimana? Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana ketika menuntut ilmu agama. Ketika menuntut ilmu dunia. Ketika menuntut ilmu dunia dulu tidak pernah ada sedikit pun niat untuk membantu agama Allah. Kalaupun hanya ditujukan untuk urusan dunia, maka pasti Allah akan balas dengan apa yang kita niatkan di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau dulu kita menuntut ilmu dunia hanya untuk ngejar dunia kita, mendapatkan posisi di pekerjaan kita, mendapatkan apa yang kita inginkan dari dunia, maka Allah akan balas dalam kehidupan dunia. Tapi belum tentu mendapatkan pahala kalau kita tidak diniatkan dulu ketika kita belajar ilmu dunia untuk membantu agamanya Allah. Kita tidak hadir untuk membantu agamanya Allah. Makanya itu harus kita potong kalau kita dulu salah. Banyak bertobat kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, dan jangan turunkan niat ini di dalam kehidupan anak cucu kita. Ajarkan mulai dari sekarang anak cucu kita ketika mau berangkat sekolah, sampaikan, bisikan di telinganya, nak, kamu belajar matematika, kamu belajar biologi, kamu belajar sekolah, kamu berangkat sekolah, niatkan ya, nak, ilmu yang kamu pelajari nanti menjadikan kamu lebih mengenal dengan Robmu, dan ketika kamu sudah jadi ahli matematika, sudah jadi ahli ekonomi, semoga ketika nanti Islam memanggil kamu dengan ilmumu, dengan ilmu ekonomimu, dengan ilmu kedokteranmu, maka kamu menjadi orang yang pertama berdiri untuk membantu agama Allah dari segi ilmu yang kamu punyai. Itu harus kita tanamkan agar apa? Setiap perjalanan ilmu dunia yang anak kita tempuh, maka itu bisa menjadi pahala. Kalau dulu kita masih bodoh, tidak apa-apa, sudah kelewat. Maka banyaklah bertobat kepada Allah. Mohon ampun terhadap niat yang salah dulu pernah kita tanam dalam kehidupan ilmu kita. Maka tadi saya sampaikan, ketika kita masih diberi kesempatan nih oleh Allah duduk di majelis ilmu untuk memperbaiki niat kita, untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita dari sisa usia kita. Apa yang menjadikan ilmu itu layak diluhu syai'un, sesuatu yang luar biasa, adalah ketika niat kita yang kita tanamkan satu membebaskan kebodohan diri kita. Dan saya sudah sampaikan, definisi ilmu adalah maqalallahu wa qala Rasul. Apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Rasul. Dan kemarin yang saya sampaikan, saking dahsyatnya ilmu, sampai hewan-hewan yang ada di dalam lautan, yang kecil, yang kita tidak pernah tahu bentuknya seperti apa, yang kita tidak pernah tahu spesiesnya apa, itu mendoakan agar kita diampuni dosanya. Kenapa hewan-hewan yang ada di dalam lautan yang dikatakan oleh Rasulullah itu memintakan ampun kepada kita? Karena hewan-hewan itu tahu orang yang duduk di majelis ilmu itu akan tahu bagaimana ilmunya Allah dan akan tahu bagaimana cara memperlakukan mereka. Bahkan ketika kita diajarkan Idul Adha, maka diajarkan bagaimana tata cara menyembelih menyembelih hewan agar hewan itu tidak mengalami kesakitan dan tidak apa namanya disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Dan ilmu itu diajarkan untuk memanusiakan hewan, untuk menghewankan hewan. Agar apa? Agar mereka tidak merasa kesakitan ketika ketika disembelih. Itu pun menggunakan ilmu. Maka hewan bahkan yang ada di lautan, kenapa mendoakan kita? Karena orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang paham ilmunya Allah tidak akan memperlakukan mereka dan tidak akan menyakiti mereka kecuali dengan syariat yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadikan kita paham. Tidak ada jalan pintas yang paling cepat ketika kita menuju kepada Allah kecuali adalah ketika kita duduk di majelis ilmu dan kita memahami dari setiap ilmu yang kita pelajari di dalam majelis ilmu. Bahkan Ibnu Umar mengatakan bahwa majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun
lamanya. Ibadah sunnah 60 tahun, 60 tahun lamanya. Bapak Ibu bayangkan, kalau kita duduk mempelajari satu rumpun ilmu sampai kita paham betul satu rumpun ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Bapak Ibu bayangkan, ibadah sunnah 60 tahun. Makanya itu yang menjadikan kita paham apa yang disampaikan Imam Ibnu Rajab bin Hambal. Ilmu layak diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Itulah yang menjadikan kita paham. Yang pertama, tidak ada jalan pintas yang paling menuju kepada Allah, menuju kepada surga kecuali adalah ilmu. Yang kedua, dahsyatnya ilmu. Siapapun yang pengen ditolong melewati syirat, maka hendaklah dia berilmu. Nah, ini yang kedua. Kalau kita pengen ditolong Allah melewati syirat, dan kita paham Bapak Ibu bagaimana syirat yang membentang antara surga dan neraka. Syirat yang menjadikan Rasulullah itu menggambarkan betapa mengerikannya yang namanya jembatan syirat. Kalau dulu Bapak Ibu diajari di apa namanya di sekolahan, kalau masih ini berarti guru kita masih sama. Syirat itu tipisnya apa namanya seperti kecilnya seperti rambut yang masih dibelah Uji sampai 7. Nah, itu berarti guru agama kita masih sama ya. sama, ya. Tapi kalau kita belajar dari kitabnya Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tadhkirah lil Awalil Maut wal Umur lil Akhirah, maka akan dijelaskan lebih gamblang bagaimana Rasulullah itu menceritakan keadaan sirat yang mungkin sudah saya rangkum di handbook kemarin apa namanya Daurah Husnul Khotimah. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ada yang cepat melewatinya, ada yang tertatih, ada yang terseok-seok, ada yang tersambar api neraka dari bawah dan macam-macam yang melewati syirat itu. Maka siapapun yang pengen ditolong oleh Allah dalam melewati syirat, maka harusnya hendaklah dia berilmu. Maka dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, "Waman sa'alaka tariqan yaltamisuhu fi ilman, syahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melapangkan jalannya mencari ilmu, maka Allah akan melapangkan dan memudahkan jalannya menuju menuju surga. Di sini Rasulullah itu mengatakan torik itu 2 kali. Torikon yaltamisu fihi ilman. Jalan menempuh ilmu. Dan dikaitkan dengan torikon ilal jannah. Siapapun yang dia bersusah payah dalam menempuh ilmu. Di sini tentunya ketika kita membahas masalah ilmu semuanya di sini berkaitan dengan maqalallahu wa qala Rasul. Ini harus kita patok dulu ketika kita membahas kitab ini. Kalau kita disampaikan di sini semua hadis dan semua perkataan Allah di dalam Al-Qur'an kalau sudah berkata ilmu itu adalah maqalallahu wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Begitu juga dengan hadis ini. Waman sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Maka ilmu yang dipelajari ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kehidupan akhirat, ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Siapapun yang pengen dilapangkan jalannya menuju menuju surga, maka di dalam kehidupan dia harus berletih-letih, dia harus bersusah payah ketika dia menempuh jalan menuju menuju ilmu. Seberapa besar usaha kita yang kita berikan di dalam kita menempuh ilmu di dalam kehidupan dunia, maka itulah yang akan Allah. Kalau kita berletih-letih, kita bersusah payah, pengorbanan kita ketika kita menuntut ilmu di dalam kehidupan dunia, ilmu syar'i, maka sebesar itulah yang akan Allah ganti. Kemudahan yang akan Allah ganti nanti dalam kehidupan akhirat. Makanya ketika kita mempelajari kitab Tazkiyatun Nafas, masih ingat nggak Bapak Ibu? Masih ingat nggak ketika kita mempelajari ilmu? Banyak ulama-ulama itu, banyak ulama-ulama itu yang menghabiskan uangnya. Itu hanya untuk mempelajari satu satu kitab. Kalau kita hari ini kita taksir dengan uang kita, mungkin uang kita nggak cukup.
Ada ulama itu yang menghabiskan uang itu sampai 2 miliar, 5 miliar. Itu hanya untuk membeli kitab dan mempelajari ilmu. Ada guru saya, salah satu guru yang saya ambil ilmunya, itu di Kalimantan. Itu perpustakaannya aja harganya udah 1 miliar. Itu semuanya isinya kitab. Semua isinya kitab, Bapak Ibu. Semuanya isinya kitab. Makanya apa? Beliau-beliau adalah orang-orang dan ulama terdulu itu adalah orang-orang yang sangat meyakini. Waman sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Syahalallahu tariqan ilal jannah. Seberapa besar usahamu yang kamu keluarkan di dalam kamu menempuh jalan menuju ilmu, maka seberapa itulah yang akan Allah mudahkan kehidupanmu nanti dalam kehidupan surga. Mohon maaf saya mute ya Bu, biar tidak terdistract. Kehidupan sirot kita itu tergantung bagaimana usaha kita ketika kita membebaskan kebodohan kita terhadap ilmu akhirat kita. Makanya penjelasannya di sini adalah siapapun yang pengen ditolong oleh Allah di dalam kehidupan akhirat kita ketika melewati sirot, maka seberapa besar usaha kita di dalam kehidupan dunia ini untuk menempuh jalan menuju ilmu. Makanya itulah yang menjadikan kita faham bagaimana perjuangan para sahabat dulu ketika menempuh menempuh ilmu sampai siapa namanya Umar bin Khattab itu bergantian Bapak Ibu kalau sudah pengen mengambil ilmu dari Rasulullah karena Umar bin Khattab tentunya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sahabat yang lain pun pasti juga bekerja. Tetapi yang mereka perjuangkan, tetapi apa yang mereka usahakan itu tidak akan pernah setiap harinya itu lepas dari ilmu. Kalau Umar bin Khattab itu duduk di majelis ilmu, maka dia bergantian dengan sahabat yang lainnya. Kamu hari ini bekerja, nanti akan aku ceritakan hadis-hadis yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gantian, kamu duduk besok di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang gantian bekerja. Saking apanya? Saking mereka meyakini bahwa apa yang mereka usahakan dari kehidupan dunia ini, dari mereka mencari ilmu, itulah yang melapangkan jalannya nanti menuju menuju surga. Begitu juga dengan kisahnya Jabir bin Abdullah. Bapak Ibu sudah pernah saya sampaikan pasti kisahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu putranya Abdullah bin Haram, Bapak Ibu. Abdullah bin Haram beserta anaknya Jabir bin Abdullah itu dari keluarga yang tidak punya pada zaman zaman sahabat dulu. Keluarga yang pas-pasan bahkan untuk makan saja susah. Apalagi terkenal bahwa Abdullah bin Haram itu sudah tua renta yang sudah tidak bisa bekerja. Tetapi Abdullah bin Haram itu adalah orang yang pertama, tua renta yang pertama, ketika ada panggilan jihad, yang pertama turun di medan perang itu adalah Abdullah bin Haram. Punya putra namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu pernah mendengar di Madinah ada seorang pemuda berkata, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati kufatan ghuratan ghulan." Manusia nanti dibangunkan atau dibangkitkan itu tidak berpakaian, tidak telanjang kaki dan tidak berkitan. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita dibangkitkan tidak berpakaian, bertelanjang kaki, tidak memakai alas kaki, dan tidak berkitan. Mendengar hadis yang disampaikan oleh seorang pemuda ini, maka Jabir bin Abdullah itu tanya, apakah engkau sami itu Rasulullah? Apakah engkau mendengar dari Rasulullah? Lak sami itu Rasulullah. Saya tidak mendengarnya dari Rasulullah. Lah, kamu mendengar dari siapa? Kamu mendengar hadis ini dari siapa? Abdullah bin Unaisin. Dari Abdullah bin Unaisin. Kemudian Jabir bin Abdullah itu berkata, loh, bukankah Abdullah bin Unaisin itu tempatnya di negeri negeri Syam? Betul, Abdullah bin Unaisin itu di negeri Syam. Untuk memastikan hadis ini benar keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya Jabir bin Abdullah itu pulang. Di rumah dicari barang yang paling berharga di rumahnya. Ada pelana kuda, ada apa, eh, teko yang bisa dijual digadekan untuk mendapatkan satu kuda dalam apa namanya
riwayat yang lain mengatakan satu keledai atau satu kuda untuk berangkat ke negeri Syam. Dan jangan bayangkan Bapak Ibu, Madinah ke negeri Syam seperti sekarang yang bisa ditempuh dalam waktu dekat. Dulu belum ada akses jalan. Jalannya semuanya terjal, tak mudah dilewati. Naik pegunungan, naik bukit, lewati padang pasir, dan ditempuh perjalanannya itu selama satu bulan. Selama satu bulan. Ketika barang-barang yang dia punyai yang berharga sudah digadekan dengan satu buah keledai atau satu kuda, maka dinaikinlah tunggangannya itu menuju ke negeri negeri Sam, Jabir bin Abdullah. Sampai di negeri Sam, dicari rumahnya Abdullah bin Unaisin. Kemudian ketika dicari, ditunjukkan rumahnya Abdullah bin Unaisin, maka diketuk rumahnya Abdullah bin Unaisin. Assalamualaikum. Yang membuka adalah apa namanya pelayannya dari Abdullah bin Unaisin. Mencari siapa? Saya mencari bukan apakah ini rumahnya Abdullah bin Unaisin? Betul. Tolong panggilkan. Dari siapa? Dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu sahabat besar Rasulullah. Namanya besar Bapak Ibu, Jabir bin Abdullah. Salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu Jabir bin Abdullah. Nah, kemudian disampaikan pelayannya tadi kepada Abdullah bin Unaisin. Ada yang mencari engkau wahai apa namanya majikanku. Siapa? Jabir bin Abdullah. Kaget. Abdullah bin Unaisin itu kaget. Kemudian segera bergegas keluar. Dibukalah pintu. Betul, Jabir bin Abdullah itu sudah berdiri di depan pintunya. Mendengar nama Jabir bin Abdullah itu Abdullah bin Unaisin itu sudah kaget karena kebesaran nama Jabir bin Abdullah. Kemudian keluar ditanya, wahai Jabir bin Abdullah, apa yang kau inginkan? Jauh-jauh ke negeri Sam. Kemudian dijawab sama Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya aku mendengar salah satu pemuda di Masjid Nabawi di Madinah mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati kufatan uratan hulan. Nanti manusia itu dibangkitkan tidak berpakaian, bertelanjang kaki dan tidak berkitan. Dan ketika saya tanya pemuda itu mendengar dari kamu. Kamu mendengar langsung nggak dari Rasulullah? Betul, saya mendengar langsung dari Rasulullah. Bersama siapa kamu mendengar? Disebutkan. Jadi Abdullah bin Unaisin tidak mendengar sendiri, tapi ada saksinya beberapa. Disebutkan si Fulan, si Fulan, si Fulan, dan si Fulan. Kemudian setelah diyakinkan ini benar-benar datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan Jabir bin Abdullah? Langsung pamit, Bapak Ibu. Langsung pamit. Nggak nginep dulu, nggak MCK dulu, nggak apa-apa dulu di rumahnya Abdullah bin Unaisin. Nggak makan siang dulu, nggak makan malam dulu, nggak. Langsung pamit. Kemudian langsung berbalik. Menaiki kudanya lagi. Ditanya sama Abdullah bin Unaisin. Wahai Jabir bin Abdullah, mau kemana? Saya mau balik ke Madinah. Kamu jauh-jauh dari Madinah ke negeri Syam. 1 bulan perjalanan. Dan nanti masih kamu tempuh 1 bulan lagi pulangnya. Total 2 bulan. Hanya untuk memastikan satu hadis itu. Iya, saya hanya pengen memastikan bahwa itu benar-benar keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulanglah Jabir bin Abdullah 2 bulan perjalanan hanya untuk memastikan satu hadis itu benar-benar keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan kita paham seberapa besar pengorbanan kita, seberapa besar usaha kita ketika kita duduk di majelis ilmu, memahamkan ilmu di dalam kehidupan kita, membebaskan kebodohan kita. Itulah yang akan Allah balas. Kemudahan-kemudahan, seberapa besar kemudahan yang akan Allah berikan ketika kita melewati syirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Waman sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melapangkan jalannya menuju ilmu, maka Allah akan lapangkan jalannya menuju surga. Barakallahu fikum. Itu yang kita bahas sore hari ini walaupun sedikit, tapi semoga menjadi semangat buat kita semuanya yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, dilembutkan hatinya dan diberikan kesabaran untuk terus duduk di majelis ilmu, untuk terus berusaha dengan segala pengorbanannya, waktunya, tenaganya, materinya, apapun dikeluarkan untuk membebaskan kebodohan kita
di hadapan Allah. Semoga apa yang Bapak Ibu usahakan dari semua pengorbanannya, Allah balas dengan kelapangan ketika melewati syurat, dan itulah alasan terbaik Allah untuk menolong Bapak Ibu dimudahkan melewati syurat menuju kepada surganya Allah. Amin. Amin ya robbal Amin. alamin. Amin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa